Halo warga ibu kota, pernah gak kalian menghitung jumlah mobil yang hilir mudik di jalanan ibu kota? Kira-kira dalam kurun waktu 24 jam, ada berapa banyak mobil ya yang lalu lalang? Kalau berdasarkan berita, ada sekitar 1.500 kendaraan yang melintas di jalanan Jakarta setiap harinya, dengan rincian 1.200 kendaraan roda 2 dan 300 kendaraan roda 4. Dari data itu dapat disimpulkan 9.000 kendaraan roda 4 akan hilir mudik di jalanan ibu kota setiap tahunnya. Angka yang cukup mengerikan ya guys, jika dibandingkan dengan ruas jalan yang ada. Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai sejarah mobil, proses pembuatan, sampai merek mobil yang paling menjadi incaran. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Mobil yang ditemukan pertama kali di dunia adalah mobil dengan tenaga uap pada tahun 1801 yang dikembangkan oleh Cagnet. Inspirasi pengembangan mobil pertama kali ini oleh Cagnet adalah dari sebuah kereta kuda yang dilengkapi dengan ban. Seiring dengan waktu, akhirnya sejarah ditemukan mobil dilanjutkan oleh seorang warga Britania yang bernama Richard Trevithick. Dan akhirnya mobil dengan tenaga uap mengalami perkembangan lebih pesat guys ketika diteruskan lagi di Inggris oleh Lunar Society. Namun pada tahun 1886 seorang warga negara Jerman mempunyai pengembangan mobil dengan bahan bakar bensin. Sejarah ditemukannya mobil di dunia pertama kali dengan bahan bakar bensin ini bernama Karl Benz. Sedangkan Gottlieb Daimler dan William Maybach dari Stuttgart juga ikut mengembangkan mobil dengan bahan bakar bensin ini pada waktu yang hampir bersamaan. Pada tahun 1879, Karl Benz menyelesaikan penemuannya tersebut dan menjadi sejarah ditemukan mobil di dunia pertama kali yang dipatenkannya. Sebuah penemuan baru lagi yaitu mobil dengan model mesin 2 stroke akhirnya dipatenkan kepada George B. Selden pada tahun 1895. Sejarah ditemukan mobil di dunia pertama kali dengan model mesin yang spektakuler juga sempat menjadi sebuah terobosan bagi Bertha Benz pada tahun 1888. Dalam jangka waktu beberapa tahun, akhirnya beberapa model dan tipe mobil yaitu tenaga uap, listrik, dan bensin ini pada tahun tersebut mengalami persaingan. Diproduksinya mobil dengan skala besar dan harga terjangkau pada zaman tersebut, tahun 1902 oleh Oldsmobile menjadi berkembang pesat. Kemudian pada tahun 1910 lebih dikembangkan lagi besar-besaran oleh Henry Ford. Nah guys, buat kalian pengguna mobil, selain harus jago nyetir, kalian juga harus tahu dong bagaimana mobil yang kalian bawa itu bisa dibuat. Penasaran kan gimana sih proses pembuatan mobil? Yuk cari tahu. Proses pembuatan mobil dibagi menjadi 5 proses guys, yakni yang pertama ada press atau pencetakan, yang kedua ada welding atau pengelasan, yang ketiga painting atau pewarnaan, yang keempat assembling atau perakitan, dan yang terakhir ada final check. Kita mulai dari proses yang pertama ya guys, yaitu press atau pencetakan. Tahap awal pembuatan semua mobil dimulai dari pencetakan. Pada tahap ini bahan baku dicetak sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Untuk satu buah bodi mobil menghabiskan sebanyak 370 kg baja. Kebayanglah kenapa mobil itu berat? Kita lanjut ke proses yang kedua yaitu welding atau pengelasan. Setelah proses pencetakan tadi, lanjut ke proses pengelasan. Untuk satu buah mobil ada sekitar 3.000 titik pengelasan. Namun yang mengerjakan welding ini bukan hanya operator manusia saja loh, ada pula beberapa robot yang membantu proses pengelasan ini. Proses yang ketiga ada painting atau pewarnaan. Proses pewarnaan harus benar-benar steril guys, agar tidak ada debu yang menempel pada saat proses pewarnaan. Pekerja yang melakukan proses ini pun harus mengenakan perlengkapan khusus agar proses pewarnaan benar-benar steril. Pantas saja ya guys, warna mobil sangat mengkilap. Proses yang keempat ada assembling atau perakitan. Pada proses ini bentuk sebuah mobil sudah terlihat. Operator yang bertugas di bagian assembling memasangkan semua komponen aksesoris untuk mempercantik mobil. Pada proses assembling tak perlu waktu banyak bagi operator. Operator hanya perlu waktu 1,5 menit untuk memasang semua komponen mobil. Dan ya, dalam 1,5 menit proses pemasangan atau perakitan sebuah mobil sudah selesai. Proses yang kelima ada final check. Setelah keempat proses tadi selesai, waktunya untuk final check.
Untuk mengetahui kelayakan sebuah mobil yang akan dijual di pasaran, produsen harus memastikan jika mobil yang mereka pasarkan sudah sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Final check ini dimulai dari pengecekan lampu, rem, kebocoran, speed, interior, eksterior, dan yang lainnya. Untuk proses final check ini dilakukan oleh operator yang sudah mengantongi sertifikat khusus quality control. Jadi tidak sembarang operator yang bisa melakukan final check ini. Mobil yang sudah lolos pada tahap final check ini nantinya sudah siap untuk dipasarkan atau diantar kepada pemilik barunya, guys. Zaman sekarang ada begitu banyak produsen mobil yang menawarkan berbagai jenis model yang memanjakan kita dengan berbagai pilihan sesuai selera. Dengan begitu banyaknya model mobil, memahami setiap jenis model dan fungsinya dapat membantu menentukan mobil mana yang akan kita miliki. Nih guys, beberapa merek mobil yang paling menjadi incaran. Yang pertama ada Lamborghini. Lamborghini dikenal sebagai salah satu mobil mahal yang diincar banyak orang. Merek mobil asal Italia ini didirikan Ferruccio Lamborghini pada tahun 1963. Tujuan didirikannya perusahaan Lamborghini kala itu adalah untuk menghasilkan mobil grand wisata yang dapat bersaing dengan mobil yang telah ada di pasaran terlebih dahulu seperti Ferrari. Produk awal dari Lamborghini mulai rilis pada tahun 1960. Namun setelah perbaikan untuk kenyamanan pemakaian dan lain sebagainya, mereka kembali merilis mobil pada tahun 1966 dan banjir pujian. Pada tahun 1998, perusahaan dijual kepada Audi, anak perusahaan dari grup Volkswagen. Dari sini penjualan Lamborghini mulai meningkat 10 kali lipat pada tahun 2000. Dan pada akhirnya Lamborghini sukses mencapai puncak rekor penjualan pada tahun 2007 dan 2008. Salah satu contoh produk dari Lamborghini adalah Lamborghini Aventador 720. Harga mobil ini cukup fantastis, yakni mencapai 12,5 miliar. Yang kedua ada Porsche. Berikutnya adalah merek mobil Porsche yang termasuk sebagai mobil termahal di dunia. Mobil yang satu ini berasal dari pabrikan asal Jerman. Porsche bisa disejajarkan dengan sport car lainnya seperti Ferrari, BMW, hingga Lamborghini. Harga sebuah mobil Porsche sendiri begitu fantastis, mencapai miliaran rupiah. Yang ketiga ada Ferrari. Ferrari adalah jenis mobil mewah yang banyak diminati. Perusahaan Ferrari merupakan produsen mobil super dan mobil balap asal Italia berperforma tinggi. Dengan basis di Maranello, perusahaan ini didirikan tahun 1929. Perusahaan ini telah berpartisipasi paling lama dalam dunia balap, terutama di Formula 1. Pada tahun 1946, Ferrari mengembangkan produksi mobil independen. Kemudian Ferrari dikuasai oleh grup Fiat dan makin berkembang pesat seperti saat ini. Di Indonesia, Ferrari dimiliki oleh PT Citra Langgeng Otomotif. Yang keempat ada McLaren. McLaren Automotive merupakan perusahaan mobil mewah yang didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini memproduksi roadcar F1 dan hingga saat itu, McLaren diakui sebagai merek supercar yang posisinya tidak jauh dari Ferrari maupun Lamborghini. McLaren menjadi yang pertama tampil di ajang Formula 1 dan seri balap lainnya. McLaren F1 yang dirilis pada tahun 1992 kini bernilai jutaan dolar bagi para kolektor. McLaren juga mengeluarkan mobil edisi terbatas, P1 yang diproduksi di 2013. Mobil ini dengan cepat habis terjual karena memang dinilai sebagai mobil paling cepat. Setelahnya, McLaren juga mengeluarkan mobil seri 650S yang juga laris manis di pasar dunia. Di Eropa, mobil ini dibanderol dengan harga 3,4 miliar, sementara di Indonesia harganya bisa mencapai 9 miliar. Yang kelima ada Koenigsegg. Perusahaan Koenigsegg juga dikenal sebagai produsen perusahaan mobil mewah. Didirikan tahun 1994, perusahaan ini berasal dari Swedia dan didirikan oleh Christian von Koenigsegg dengan tujuan untuk menciptakan mobil super berkualitas dunia. Mobil pertamanya diberi nama CC dan dibuat pada tahun 1996. Mobil produksi dari Koenigsegg tidak pernah luput dari perhatian publik. Misalnya saja pada tahun 2006 lalu, di mana Koenigsegg memulai produksi CC-X. Mobil yang satu ini mesinnya memang dibuat khusus untuk mobil itu saja. Selanjutnya, brand ini memproduksi CC-XR yang kemudian dipilih Forbes sebagai salah satu dari 10 mobil tercantik dunia. Ini dikarenakan mobil yang satu ini dikenal sebagai supercar ramah lingkungan pertama di dunia. Koenigsegg dikenal selalu merilis mobil dengan harga fantastis. Salah satu mobilnya bahkan dibanderol dengan harga 64 miliar rupiah. Yang keenam ada Rolls-Royce.
Rolls-Royce didirikan oleh Charles Stewart Rolls dan Sir Frederick Henry Royce. Ini merupakan perusahaan yang terjalin dari kemitraan keduanya sejak tahun 1904. Di Indonesia, mobil ini hadir di bawah naungan Rolls-Royce Motor Cars Jakarta mulai 2003. Tidak begitu banyak mobil keluaran Rolls-Royce di negara kita karena memang harganya tinggi sehingga hanya segmen konglomerat saja yang mampu membelinya. Yang ketujuh ada Mercedes-Benz. Mercedes-Benz adalah perusahaan otomotif asal Jerman yang menghadirkan berbagai macam kendaraan. Merek yang satu ini merupakan salah satu perusahaan mobil tertua di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Produksi mobil dari Mercedes-Benz selalu berteknologi dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Mobil keluaran brand yang satu ini selalu memperhatikan setiap detail, sehingga pelanggan tidak pernah kecewa akan sentuhan kemewahan di dalam mobilnya. Hal inilah yang membuat mobil keluaran Mercedes-Benz masih terus diminati. Salah satu produk dari Mercedes-Benz adalah Torpedo. Mobil unik ini hanya diproduksi 12 unit saja, sehingga terkesan sangat langka. Pada tahun 2013, salah satu mobil ini dijual oleh rumah lelang R.Am Auction di California sebesar 111 miliar rupiah. Yang ke-8 ada Bentley. Bentley Motors Limited dikenal sebagai perusahaan mobil mewah dan mobil sport besar yang berbasis di Britania. Berdiri tahun 1919 di Inggris, ini adalah perusahaan milik Walter Owen Bentley. Bentley Indonesia cukup banyak pelanggannya. Belakangan mereka menghadirkan Bentley Continental GT. Mobil mewah yang satu ini dijual dengan harga 8,8 miliar rupiah dengan sejumlah pembaruan mulai dari sektor eksterior, interior, hingga tenaga mesin. Mobil ini begitu bergaya dan elegan. Yang ke-9 ada Aston Martin. Aston Martin Laguna Ltd adalah produsen mobil mewah Britania Raya. Aston Martin didirikan oleh Lionel Martin dan Robert Bamford pada tahun 1913. Kala itu, Aston Martin membuat mobil untuk keperluan Perang Dunia. Merek ini juga pernah membuat mobil balap pada tahun 1922 untuk mengikuti ajang France Grand Prix. Mobil balapnya sukses dan memecahkan rekor dunia untuk kecepatan dan ketahanan di sirkuit Brooklands. Di Indonesia sendiri, Aston Martin DB juga begitu banyak menarik perhatian. Misalnya mobil Aston Martin DB11 yang dibanderol dengan harga 7 miliar rupiah. Yang ke-10 ada Jaguar. Jaguar merupakan produsen mobil Britania yang berdiri pada tahun 1922. Namun pada tahun 2008, perusahaan ini dimiliki oleh Tata Motors. Meski sebelumnya sempat dibeli Ford Motor Company, produksi dari Jaguar adalah mobil salon mewah dan olahraga. Jaguar identik dengan mobil yang dibanderol miliaran. Di negara kita ada beberapa tipe mobil Jaguar yang bisa dibeli. Misalnya saja seri Jaguar XE yang dibanderol dengan harga 1 miliar rupiah. Nah guys, harga mobilnya bikin kalian semua geleng-geleng kan? Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!